Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya sehat ya. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang culture shock. Jadi kemarin itu aku bikin questions di Instagram dan ada beberapa teman-teman yang respon supaya aku bikin video tentang culture shock ya. Jadi untuk culture shock sendiri itu aku sebenarnya udah bikin draft ada sampai 7 part ya, karena saking banyaknya jadi nanti aku insya Allah bakal upload beberapa video kedepannya itu banyak banget hal tentang culture shock ya. Jadi langsung aja ya teman-teman, ini culture shock part 1 selama aku di Spain ya. Yang pertama itu adanya perbedaan waktu dan musim. Nah, untuk masalah waktu itu sebenarnya sama-sama ya seluruh dunia 24 jam gitu. Tapi aku waktu itu sampai ke sini itu bulan September tahun 2017, dimana saat itu pas musim autumn, pas musim gugur. Musim gugur itu jadi kayak peralihan antara musim panas ke musim dingin gitu teman-teman. Dan waktu itu jam 7 malam. Kalau di Indonesia kan itu udah gelap ya, habis maghrib kan itu udah gelap gitu. Tapi di sini tuh matahari masih di atas, matahari tuh masih terang benderang kayak gitu, belum turun. Jadi itu yang bikin aku kaget, yang bikin aku shock. Terus ada juga masalah waktu untuk buka puasa, waktu untuk sholat kayak gitu. Jadi di sini tuh tergantung sama musim, gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pas dapat musim tertentu gitu bisa jadi pas buka puasa itu sampai jam 9 malam kayak gitu, sholat isya tuh sampai jam 12 malam kayak gitu. Itu udah biasa di sini. Terus untuk masalah musim, untuk musim di Indonesia kan kita punya 2 musim panas sama musim kemarau ya kan. Musim kemarau sama musim penghujan. Iya, kalau di sini ada 4 musim, ada musim semi, ada musim panas, musim gugur sama musim dingin. Jadi untuk masalah musim di sini buat aku juga cukup shocking juga karena temperatur misalkan ini di musim panas, di sini tuh musim panasnya bisa sampai 40 derajat lebih, hampir 50 derajat itu sampai ya bisa sampai suhu segitu gitu loh. Jadi waktu datang kemari itu aku sering mimisan teman-teman, walaupun itu sebenarnya udah musim gugur ya, jadi kayak peralihan musim panas ke musim dingin gitu. Itu pun aku masih sering mimisan karena masih adaptasi sama musim. Terus kalau misalkan kita bersihin hidung gitu kan, maaf ya, kayak kotoran hidung itu tuh banyak darahnya gitu, mimisan juga sering, terus pusing kayak gitu. Terus yang kedua, aku mau bahas tentang orang Spanyol. Orang Spanyol di sini itu kalau salam dia tuh unik. Mereka tuh suka cipika-cipiki, jadi kayak muah kayak gitu. Kalau di kita tuh kan paling cuman jabat tangan gitu kan, tapi di sini enggak. Mereka suka cipika-cipiki teman-teman, dan hal itu dianggap wajar di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak nggak berkenan gitu tuh pasti kalian bakal mikir ini ngapain sih kok tiba-tiba nyosor kayak gitu. Karena aku pernah gitu pas awal-awal, karena kan aku jarang juga kan jabat tangan sama laki-laki kayak gitu, jarang, apalagi cipika-cipiki gitu. Terus kalau misalkan teman-teman kayak yang nggak berkenan gitu buat cipika-cipiki, teman-teman bisa jabat tangan atau mungkin salam di kayak gini gitu, mereka paham kok, mereka nggak sakit hati. Tapi kalau mereka tuh tipikal orang-orang yang mereka bangga buat orang lain itu biar tahu sama budaya Spanyol itu, mereka biasanya langsung nyosor kayak gitu. Ya ini salamnya orang Spanyol kayak gini gitu. Terus orang Spanyol itu ngaretan. Jadi kalau misalkan kalian itu punya janji jam berapa, jam 5 gitu, kalian di sini kayak bakal sebel gitu loh sama orang Spanyol, karena yang kalian bilang jam 5 janjian gitu, mereka tuh datang tuh jam setengah 6 kayak gitu. Setengah jam telat bagi mereka itu tuh wajar. Jadi teman-teman jangan kaget kalau misalkan janjian sama orang Spanyol terus mereka datang telat, itu udah hal yang biasa buat mereka kayak gitu. Terus orang Spanyol itu nggak tinggi-tinggi banget dibandingkan dengan orang-orang Eropa lainnya kayak orang Jerman atau orang Belanda, Polandia. Itu orang Spanyol mereka cenderung lebih pendek, lebih kecil. Terus ini yang paling aku suka, orang Spanyol itu mereka well groomed teman-teman, nggak mandang usia ya.
mereka itu well groom aja gitu loh, mereka care sama diri mereka sendiri. Kayak misalkan mereka pakai baju itu bajunya kemana-mana disetrika, terus rapi gitu loh, nggak kumuh, nggak kucel kayak gitu. Mereka juga ngerawat tubuh mereka dengan baik kayak gitu. Misalkan mereka manicure, pedicure, kemana-mana tuh dandanannya matching kayak gitu. Terus kakek-kakek, nenek-nenek kayak gitu, kalian jangan heran kalau kalian datang ke sini itu nenek-nenek pun mereka masih kuat loh pakai heels. Sementara aku sendiri nggak pernah pakai heels karena aku nggak kuat pakai heels. Terus dandanan, nenek-nenek pun di sini tuh masih sering dandan, teman-teman. Jadi itu hal yang biasa kayak gitu, hal yang biasa banget kayak gitu ya. Terus mereka warm and friendly. Kalau dibandingkan sama orang-orang Eropa yang lainnya, orang Spanyol itu lebih ramah, lebih warm, teman-teman. Lebih sering senyum daripada orang-orang bule lainnya yang aku temuin di sini gitu ya. Terus nah ini yang aku agak kurang srek ya sama mereka, karena mereka itu hampir semuanya nggak bisa bahasa Inggris. Bukannya nggak bisa semuanya, tapi cuman kalangan-kalangan tertentu aja, paling kalangan akademisi atau orang-orang yang terpelajar kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau kesini itu usahakan bisa lah bahasa Spanyol dikit, walaupun dikit-dikit gitu, nggak apa-apa, karena kebanyakan orang di sini mereka nggak bisa bahasa Inggris gitu. Terus yang ketiga, rumah di sini kebanyakan berbidet. Bidet itu teman-teman macam wastafel, cuman wastafel tapi bukan yang buat tangan gitu, tapi maaf ya buat pantat, buat bersihin ya bagian belakang kita kayak gitu. Kalau kita habis berak, habis pipis kayak gitu. Kalau di Indonesia kan biasanya ada itu tuh semprotan, shower semprotan itu loh buat ngebersihin bagian kita kan. Tapi di sini jarang kayak gitu, adanya bidet. Jadi bidet itu bisa kalian pakai buat buat ngebersihin bagian kita, terus sama buat wudhu juga itu berguna banget buat ngebasuh kaki. Terus buat apa sih namanya, buat pel itu kalian gecek gitu, itu tuh berguna banget bidet itu. Lanjut, gastos di sini mahal, teman-teman. Apa gastos itu? Gastos itu bills, jadi kayak macam electricity, listrik, air, gas kayak gitu di Spanyol tuh mahal. Jadi teman-teman di sini dituntut untuk wise, bijak dalam pemakaian gastos ini ya, karena kalau enggak nanti bill kalian tiap 2 bulan biasanya itu bakal naik kalau kalian nggak bijak gitu. Di sini lanjut ya, yang kelima, banyak orang yang milih pergi pakai public transport dan jalan gitu. Hampir aku tuh nggak pernah lihat orang di sini tuh kemana-mana bawa motor tuh, nggak pernah. Kalian coba deh kesini di jalan raya gitu, kalian bisa hitung kok berapa banyak motor yang ada di jalanan. Paling cuma ada 2 atau 3 yang seliweran kayak gitu. Mereka jarang banget pakai motor. Mereka tuh kebanyakan pakainya mobil di sini. Terus sama jalan kaki, sama public transport macam bus, kereta, metro kayak gitu. Yang keenam, di sini harga mobil itu murah-murah, dan orang-orang di sini suka pakai mobil yang simple-simple kayak gitu, karena di sini pajak mobilnya yang murah, teman-teman. Nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan harga mobil itu sampai ratusan juta, iya kan. Di sini tuh mobil dari harga 500 euro, berapa 500 euro tuh paling 8 jutaan ya, itu udah dapet tuh second tuh kayak gitu. Mobil-mobil di sini kisaran yang biasa-biasa aja ya, paling sekitaran 500 sampai 3.000 5.000 euro, itu udah bagus banget itu udah bagus banget. Terus nah ini yang unik nih, yang nomor 7 ya. Orang Spanyol kebanyakan nggak suka dipanggil pakai title, kecuali kalau mereka mau, karena mereka itu suka kita jadiin temen sebaya gitu lah, teman-teman. Misalkan kalau di Indonesia, kalau kita manggil orang yang lebih tua itu kan mbak, mas kayak gitu kan. Tapi di sini mereka nggak suka kayak gitu dipanggil mas, mbak kayak gitu, nggak suka. Jadi kalau misalkan namanya mereka Maria, dia udah udah tua gitu, kita panggil ya Maria kayak gitu aja. Namanya Carlos, walaupun dia profesor atau dosen, kita manggilnya Carlos kayak gitu, biasa, wajar sih di sini. Jadi dulu itu aku waktu masih kuliah, awal-awalnya aku panggil guru itu mem kayak gitu. Dia nggak suka aku bilang mem, jangan bilang saya mem kayak gitu, jangan panggil saya mem kayak gitu, panggil aja nama saya kayak gitu.
Oh ya, cuman pada waktu itu sih karena aku masih merasa ngeganjel ya, karena aku biasanya kalau di Indonesia kan manggilnya Bu, Pak kayak gitu, tapi di sini nggak, beda gitu. Terus di sini itu penataan kota lebih terorganisir. Ini yang nomor 8 ya. Kayak misalkan sampah di teman-teman. Sampah di sini itu ada banyak macamnya, ada yang organik, terus ada sampah yang khusus untuk papel. Papel itu untuk yang kayak kardus, terus untuk karton kayak gitu, ada juga yang buat khusus buat kaca, khusus buat baju-baju, untuk minyak kayak gitu, mereka itu sendiriin. Jadi dipisah-pisah berdasarkan materialnya yang mau dibuang kayak gitu. Terus di sini teman-teman yang ke-9, film, subtitle, dubbing semuanya pakai bahasa Spanyol. Jadi aku heran sih waktu nonton TV di sini. Lah, ini film apa-apa kok semuanya pakai bahasa Spanyol ya? Kayak gitu, nggak ada dubbingnya pakai Inggris kayak gitu. Kalau di film-film Indonesia itu kan mereka suka apa sih namanya? Suka pakai subtitle aja kan bahasa Indonesia. Kalau untuk dubbingnya mereka nggak ubah suara mereka, memang dari bahasa Inggris langsung kayak gitu. Jadi kita bahasa Inggrisnya tuh lebih mending daripada bahasa Spanyol, daripada orang-orang Spanyol kayak gitu loh teman-teman. Di sini pun kalau misalkan mereka ngomong pakai bahasa Spanyol, kadang masih ada subtitle bahasa Spanyolnya teman-teman. Kalau misalkan kalian kemari, itu memang itu bakal berguna banget kalau kalian mau belajar bahasa Spanyol, karena semuanya pakai bahasa Spanyol dan ada subtitle bahasa Spanyolnya gitu. Nah, ini yang ke-10 ya, yang terakhir insyaallah. Aku nemuin banyak banget buah dan sayur itu aneh-aneh. Jadi Spanyol itu kan masuk wilayah Mediteran. Itu aku nemuin banyak banget buah sama sayur yang jarang aku temuin, kayak misalkan ini nektarina. Nektarina itu buah macam apel tapi kayak mix sama plum kayak gitu loh. Buahnya tuh kecut, enak, tapi unik. Terus ada juga alcachofa itu, jadi dia kayak sayuran gitu yang bentukannya itu kayak gimana ya, ya itu kayak ngerucut gitu, kayak sisik-sisik gitu loh teman-teman, warnanya hijau. Itu aku nggak pernah bikin makanan pakai alcachofa, jadi aku nggak ngerti cara masaknya kayak apa, nggak ngerti. Itu kayak sisik ular gitu, kayak sisik salak gitu bentukannya. Terus ada ciruela itu kayak macam cherry kayak gitu loh. Terus kale mungkin di Indonesia ada ya kayak kale kayak gitu, cuman aku jarang sih waktu di Indonesia nemuin kale, mungkin karena aku nggak tinggal di kota gede gitu kan, jadinya nggak nemuin. Terus ada romanesco, ini juga aneh kayak naga gitu loh bentuknya teman-teman, kayak hampir kayak alcachofa tapi dia itu kayak punya spine, kayak punya duri-duri spike gitu. Terus ada buah juga namanya kaki itu kayak apa ya, kayak buah tomat, cuman dia itu agak keras dan manis gitu. Di Maroko banyak buah kaki ini, cuman aku kaget aja sih kok ada sih buah kayak gini gitu. Terus ada pepino dulce atau pickle. Itu pepino itu apa, timun tapi dia tuh manis teman-teman. Kalau timun yang biasa aku temuin itu timun yang seger gitu kan di Indonesia, tapi di sini ada timun manis gitu. Terus ada apa ya, ada banyak lagi pokoknya yang mungkin aku belum jabarin di sini, tapi aku yakin itu masih ada banyak banget teman-teman. Jadi mungkin culture shock untuk part 1 segitu dulu ya teman-teman. Nanti insyaallah aku mau bikin video baru lagi untuk kelanjutannya. Terus teman-teman semuanya jangan lupa bahagia, jangan lupa makan yang banyak biar sehat. Terus sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa di subscribe, like, sama di komen ya teman-teman ya. Makasih, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.